Silakan Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Nusantara. Alhamdulillah pada siang yang cerah ini untuk Kota Tembilahan Pak, karena udah berapa hari ini hujan, hari ini cerah. Kita dapat berkumpul lagi di kegiatan webinar daring Inhil Gemilang yang kita laksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya terhadap kita untuk bisa melakukan kegiatan ini seperti biasanya. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk yang membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti saat ini. Pada hari ini saya Wirdayani, guru SD Negeri 032 Tembilahan, menjadi host untuk kegiatan webinar hari ini dengan moderator Dinda Marliah dari SMK Negeri 2 Tembilahan. Terima kasih kepada Bapak Edi Arham yang telah memberi kesempatan untuk mengisi kegiatan di webinar dari Inhil Gemilang ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada moderator kita, Dinda Marliah, untuk memperkenalkan dan menjadi moderator pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Kepada Adinda, silakan. Terima kasih Kanda Wirdayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan tak lupa mari kita berselawat. Allahumma shalli ala syadina Muhammad wa ala syadina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Edi Arham yang pada hari ini selaku narasumber kita, Bapak Ibu panitia dan sahabat hebat yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Mungkin kita kalau lihat di sini ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta dan lain sebagainya. Baik, yang lebih luar biasanya hari ini sudah mencapai partisipan kita 85 orang, insya Allah akan bertambah terus sambil berjalan, karena biasanya kalau kita kasih kuota 100 biasanya berdesak-desakan ini. Jadi seperti itu. Alhamdulillah hari ini juga luar biasa. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas pembelajaran dinamis kontekstual di masa pandemi untuk program guru kunjung. Nah, ini jujur nih, ini tema yang baru dan saya juga bertanya-tanya guru kunjung itu bagaimana gitu. Kan sekarang sedang hot-hotnya ini bicara soal guru kunjung. Ada apa guru kunjung ini? Kok dapat santunan biaya dan lain sebagainya ya Bapak Edi Irham? Nah, ini ya. jadi satu pertanyaan besar nih. Iya, ini satu pertanyaan besar. Nah, sebelum sampai ke sana, kita kenalan dulu nih dengan Pak Edinya. Pak Edi ini seorang master, kelahirannya 79, berarti adik saya nih. Iya, 4 tahun di bawah saya deh, Pak Edi. Oh gitu ya. Iya, saya senior ya, maaf ya. Senior sedikit usia. Baik, beliau bertugas di SD Negeri Lalowata, Kecamatan Latoma,
Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nih namanya unik-unik semua ini. Jadi kepingin hadir ke sana kita nih. Amin. Kemudian beliau, amin ya. Beliau universitas terakhirnya S2 Manajemen Pendidikan Universitas Haluleo. Begitu ya Pak cara bacanya? Ya. Halu Oleo 8 hari. Oh, Halu Oleo gitu ya Pak ya? Iya. Artinya apa 8, artinya 8 hari. Jadi pahlawan nasional dari Sulawesi Tenggara itu disebut Halu Oleo. Dan artinya itu bahwa dia hanya di rahim itu 8 hari aja langsung lahir. Itu menurut cerita. Saya kirain Bapak 8 hari aja udah jadi master gitu loh. Baik, aduh. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan lagi. Kemudian riwayat organisasi pendidikan, ini Ketua PGRI Kecamatan Latoma tahun 2014 sampai sekarang. Nah Bapak Ibu, kita mengadakan kegiatan tidak pandang bulu, semua bulu kita ambil gitu. Mau dari PGRI, mau dari mana aja, kita tetap menjalin silaturahmi dengan organisasi apapun. Begitu ya Bapak PGRI ya? Iya, siap. Kemudian beliau juga koordinator operator sekolah. Nah, wartawan Kendari Express, pernah juga sebagai karyawan Bank BII. Aduh, ini luar biasa ini. Kemudian kalau dari segi kepanitiaan dan kepesertaan, peserta Diklat-In guru pembelajar tahun 2016. Oh, kita hampir sama itu, waktu itu saya di Padang, Pak. Oh iya Bu. Ya, kemudian peserta workshop inovasi pembelajaran Inobel. Berarti ini dengan Ibu Laila Purnama nih. Iya Bu. Kemudian peserta lomba inovasi pembelajaran Inobel juga berulang. Wah ini banyak nah ilmunya nih, perlu kita korek-korek nih. Kemudian peserta pemilihan guru berdedikasi dan berprestasi tingkat nasional tahun 2018. Wow. Peserta pemilihan guruku idolaku. Nah, ini lebih serem lagi nih guruku idolaku nih. Tidak hanya level di sekolah ya Bu ya. Ya Bapak ya, tidak hanya level sekolah tapi sudah levelnya provinsi nih. Narasumber di berbagai kegiatan. Kemudian secara prestasi akademik, pemakalah terbaik seminar nasional guru berprestasi, juara OGN, juara guru berprestasi, juara 1, Masya Allah, tak bisa lagi saya bicarakan ini. Peserta terbaik BIMTEK penanaman nilai-nilai Pancasila. Wow, untuk anak muda luar biasa ini prestasinya. Aplaus dulu kita Bapak Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, itu tadi kurikulum kita dari Pak Edi Arham. Luar biasa, semoga apa yang akan disampaikan beliau pada hari ini akan menginspirasi dan menjadikan kita guru-guru hebat menyusul kehebatan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Edi Arham, apakah bisa kita lanjut kegiatan selanjutnya dengan Bapak? Ya boleh Bu, silakan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Saya serahkan mikrofon ini kepada Pak Edi Arham. Kepada Bapak Edi disilahkan. Ya, terima kasih Bu Marlia ya, Bu Marlia ternyata senior saya. Tapi kalau saya lihat masih awet muda, saya pikir masih di bawah saya. Bapak uang kecil atau uang besar nih Pak? Oke, guru SMK ya Bu. Wah, luar biasa. Iya ya. Bapak guru SMK. Terima kasih Bu Marlia kesempatannya. Ya, pertama juga saya ingin ucapkan terima kasih Bu Wirdayani kesempatannya. Pertama-tama marilah kita ucapkan bismillah dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Bapak Ibu hebat untuk bertemu walaupun mungkin hanya lewat daring, lewat virtual, tetapi saya kira ini tidak mengurangi silaturahmi kita. Dan saya lihat di sini banyak guru-guru dari luar Inhil juga yang ikut. Kemudian saya ingin kembali mengucapkan kepada Pak BHP Riau ya kayaknya. Saya lebih akrab dengan Pak BHP Riau karena di Facebook itu kami sering berkomunikasi tapi menggunakan BHP Riau. Ternyata namanya Pak Gus Laini ya.
Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia hadir di sini untuk kita berbagi bersama. Pada kesempatan ini bukan berarti saya menjadi narasumber kemudian menganggap diri bahwa saya lah yang lebih bisa daripada Bapak Ibu. Hanya mungkin karena Pak BHP menganggap bahwa saya memiliki pengalaman yang berbeda dengan Bapak Ibu semua karena saya adalah guru terpencil, sehingga mengajak saya untuk berbagi pengalaman. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, untuk memulai saya coba membuka PowerPoint atau pokok-pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke, Bu Marlia, bagaimana Bu Marlia? Kelihatan ya? Mas Pak. Tentu jawab. Mantap Pak. Iya. Terlihat ya? Terlihat Bapak. Ya, alhamdulillah. Saya kecilkan dulu. Baiklah Bapak Ibu, sesuai tema yang diberikan oleh Pak BHP, bahwa hari ini saya akan mencoba berbagi pengalaman, berbagi pembelajaran yang telah kami laksanakan di sekolah kami di SD Negeri Lalawata selama masa pandemi ini. Jadi pembelajaran ini saya sebut dengan pembelajaran dinamis kontekstual. Dinamis kontekstual yang khusus memang kami kembangkan untuk digunakan pada masa pandemi COVID-19. Dan ini merupakan bagian dari program guru kunjung di daerah 3T. Kita mulai ya. Jadi kenyataannya bahwa pandemi COVID-19 ini memang telah banyak merubah tatanan kehidupan kita. Bukan hanya di Indonesia, tetapi memang di dunia pun demikian. Dan untuk pertama kalinya, kalau saya tidak keliru, bahwa pandemi ini masuk ke Indonesia itu pada tanggal 2 Maret, ketika 2 orang warga negara Indonesia terkontaminasi atau dinyatakan terpapar COVID-19. Nah, dengan adanya wabah itu telah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Nah, khusus dalam bidang pendidikan ini ada 2 yang menjadi pertimbangan. Yang pertama masalah keselamatan dan kesehatan, kemudian yang kedua bagaimana hak belajar siswa atau pendidikan siswa itu tetap berjalan. Jadi keduanya seimbang. Nah, sehubungan dengan ini, maka yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan pembelajaran itu yaitu bagaimana kesiapan pemerintah, bagaimana kesiapan sekolah, guru, orang tua, siswa, dan sarana. Karena ini semua adalah penunjang atau hal-hal yang mendukung efektifnya atau berhasilnya pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kita lanjut. Nah, untuk kesiapan pemerintah sendiri, telah Kementerian Pendidikan melalui Menteri Pendidikan itu mengeluarkan 2 surat edaran, yaitu surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan, ini bukan pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Nah, di surat edaran pertama itu memang Pak Menteri belum lebih mengutamakan protokol kesehatan. Jadi di situ masih disebutkan bagaimana mengoptimalisasi UKS yang ada di satuan pendidikan, kemudian bagaimana meminta koordinasi antar dinas pendidikan dan dinas kesehatan, terus bagaimana cuci tangan pakai sabun, pemberian izin, membersihkan lingkungan kelas, dan sebagainya. Nah, itu ada 18 poin yang ada dalam surat edaran tersebut.
Dan surat edaran yang dikeluarkan pertama ini belum menganjurkan sekolah untuk diliburkan. Nah, nanti ketika pandemi COVID-19 ini bertambah jumlahnya, kemudian dianggap sudah rawan, kemudian Menteri Pendidikan kembali mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa COVID ini. Nah, di sini menjadi titik awal bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan sekarang. Nah, poin-poin penting yang ada dalam surat edaran tersebut, yang pertama yaitu bagaimana aktivitas pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian berikutnya, guru tidak dituntaskan seluruh capaian kurikulum. Nah, ini yang poin pentingnya, tidak dituntut. Guru itu tidak dituntut untuk menuntaskan capaian kurikulum dalam menentukan kelayakan siswa naik kelas atau lulus. Kemudian berikutnya, dalam melaksanakan pembelajaran, guru memberikan variasi dalam aktivitas pembelajaran, pemberian tugas, dan pelaksanaan asesmen. Nah, ini poin penting yang masalah pelaksanaan asesmen ini juga banyak yang dilakukan oleh guru menjadi sebagai kegiatan utama, padahal sebenarnya hanya untuk menilai. Berikutnya bahwa guru dan sekolah mempertimbangkan oleh siswa. Nah, ini sudah mulai ada pembedaan. Kemudian berikutnya, guru memberikan umpan balik terhadap setiap bukti atau produk yang dihasilkan siswa tanpa harus dalam bentuk skor dan nilai. Nah, ini juga yang mungkin perlu kita perhatikan, tapi saya yakin mungkin teman-teman guru di sini tidak ada yang seperti teman-teman yang lain yang terkadang hanya memberikan tugas, membersihkan lembar kerja, tetapi tidak ada timbal balik atau umpan balik yang diberikan, sehingga siswa itu kadang bertanya-tanya bagaimana hasil tugas yang diberikan, bagaimana apakah dia berhasil menuntaskan pembelajaran yang diberikan atau tidak. Nah, poin terakhir yaitu bagaimana memusatkan materi pembelajaran yang erat hubungannya dengan kecakapan hidup, antara lain tentang pandemi COVID-19. Jadi tidak lagi sesuai dengan kurikulum, tetapi bagaimana pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu sesuai memang hanya untuk menuntaskan kurikulum yang ada dalam satuan pendidikan itu masing-masing. Nah, berikutnya kita melihat bagaimana kesiapan sekolah dan guru. Nah, untuk sekolah, bagaimana menerjemahkan kedua surat edaran Mendikbud tersebut dalam bentuk program pembelajaran sesuai kondisi satuan pendidikan masing-masing. Nah, di sini yang poin pentingnya adalah sesuai kondisi satuan pendidikan masing-masing. Karena banyak juga guru yang berusaha atau pendukungnya itu tidak ada, baik itu pada guru, baik itu pada siswa atau lingkungan sekitar. Kemudian kesiapan guru, yaitu bagaimana melaksanakan pembelajaran berdasarkan program sekolah yang disesuaikan daya dukung masing-masing. Nah, seperti tadi. Berikutnya, kita juga harus melihat kesiapan orang tua dan siswa. Nah, ini paling penting juga. Tidak boleh dipungkiri bahwa kesiapan orang tua dan siswa itu menunjang keberhasilan pembelajaran pada masa pandemi COVID ini. Kesiapan orang tua itu bisa dari kemampuan ekonomi dan juga profesi orang tua itu sendiri. Jadi bukan cuma kemampuan ekonomi, tetapi profesinya. Misalnya kalau di daerah-daerah yang sudah terjangkau jaringan internet, profesi orang tua juga itu mempengaruhi. Misalnya dia tidak bisa berada dalam rumah, sementara teknologi informasi seperti handphone itu hanya milik dia, bukan milik anaknya. Nah, ini berpengaruh juga.
Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kesiapan siswa? Yang pertama yaitu bagaimana fisiknya, bagaimana psikisnya, termasuk dalam hal ini untuk fisik bagaimana kesehatannya. Ini juga harus kita perhatikan. Kemudian apakah dalam lingkungan sekitarnya itu memang menunjang untuk dilaksanakan pembelajaran daring atau luring. Nah, yang berikutnya masalah kesiapan sarana. Nah, ini juga paling penting untuk bagaimana kita memilih pembelajaran yang kita akan gunakan pada masa pandemi ini. Yang paling pertama yaitu masalah jaringan internet, karena ini berpengaruh terhadap bagaimana pembelajaran itu yang berbasis internet atau daring. Nah, ini biasanya digunakan di daerah-daerah perkotaan yang tersedia jaringan internet. Yang kedua, jaringan listrik. Nah, saya kira tadi seperti disampaikan oleh Pak BHP bahwa memang di daerah Indragiri Hilir sendiri memang masih banyak daerah-daerah yang belum teraliri jaringan listrik. Apalagi di daerah saya, termasuk di sekolah saya, jaringan listrik belum ada. Kemudian bagaimana? Nah, ini kok nomor agak keliru nomornya ini. Berikutnya yaitu fasilitas teknologi informasi komunikasi yang dimiliki oleh sekolah, guru ataupun masyarakat sendiri. Yang berikutnya adalah media pembelajaran yang akan digunakan. Apakah ada atau tidak ada untuk menunjang bagaimana pembelajaran di masa pandemi. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana kesiapan lingkungan sekitar siswa untuk menunjang pembelajaran. Nah, ini erat hubungannya dengan apa yang akan saya sampaikan sebentar terkait pembelajaran dinamis kontekstual. Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, setelah melihat pertimbangan-pertimbangan yang tadi, maka kami di daerah 3T setelah melihat mengevaluasi berbagai pembelajaran, memang yang tadi saya sampaikan dibutuhkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kami. Kita harus melihat regulasi pemerintah bagaimana, apakah sesuai dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian kesiapan sekolah dan guru, apakah sesuai, kesiapan orang tua dan kesiapan sarana. Sehingga kami berkesimpulan bahwa memang pembelajaran yang tepat untuk di daerah kami, di daerah terpencil, yaitu pembelajaran luring atau luar jaringan. Jadi kalau untuk pembelajaran daring itu tidak bisa kami lakukan karena memang kesiapan dari 4 itu tidak ada. Nah, sehingga kami setelah berulang kali memilih strategi pembelajaran, maka yang paling tepat yang kami kembangkan yaitu bagaimana mengimplementasikan kemudian mengevaluasi pembelajaran dinamis kontekstual itu sendiri untuk dilaksanakan. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini sekilas tadi setelah kita berkesimpulan bahwa yang cocok adalah dinamis kontekstual. Nah, ini saya ingin menampilkan, inilah sekolah saya, sekolah SD Negeri Lalawata yang berada di antara bukit-bukit dan aliran sungai Konawe Eha, sungai terbesar di Sulawesi Tenggara. Nah, ini sekolah saya. Nah, kemudian ini ada beberapa dokumentasi yang sempat saya ambil ketika melakukan pembelajaran dinamis kontekstual. Nah, di sini yang gambar pertama itu yang sebelah kanan itu ketika saya menggunakan pembelajaran dinamis kontekstual sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Jadi media pembelajarannya juga sesuai apa saja yang ada. Jadi kita nggak usah repot-repot. Misalnya seperti kami tuh bingung gitu kan. Kalau kita undang guru-guru. Mohon maaf Bu Marlia, speakernya dinonaktifkan untuk sementara dulu. Ya. Oke. Ya, jadi ini ada beberapa foto Bapak Ibu yang sempat sebenarnya banyak, bahkan video-video ada beberapa, memang tidak bisa saya share karena memang
di awal, ini adalah pembelajaran dinamis kontekstual yang memang menyesuaikan situasi dan kondisi siswa. Jadi tidak seperti misalnya ada beberapa, bukan saya menganggap bahwa pembelajaran itu kurang tepat, hanya memang agak menyulitkan juga guru ketika misalnya seorang guru ketika berkunjung, dia membawa papan tulis, membawa media pembelajaran, membawa buku-buku yang banyak. Nah itu mungkin agak berat bagi seorang guru, menambah beban lagi. Karena di masa pandemi ini ketika daya tahan tubuhnya dibutuhkan, ketika dia stres harus memikirkan papan tulis di panggul di belakangnya, membawa buku, membawa media pembelajaran. Nah inilah salah satu mengapa kami menggunakan pembelajaran dinamis kontekstual. Kemudian di bawah sini ketika saya mendapatkan siswa yang sementara bermain enggrang, itu saya bisa memasukkan mata pelajaran di dalamnya. Kemudian ketika berkunjung langsung ke rumahnya di sudut kanan ini juga bisa. Kemudian kita ketika menemui siswa-siswa yang sementara bermain lompat tali, di situ juga kita bisa menggunakan permainan lompat tali itu untuk pembelajaran. Demikian pula ketika kita menemukan anak-anak yang lagi belajar bermain di kebun, di situ juga kita bisa melakukan pembelajaran yang sesuai kondisi di tempatnya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa memang sekolah saya berada di daerah 3T. Nah, ini ada beberapa gambaran ketika kita harus menuju ke tempat tugas saya, memang mengharuskan ekstra tenaga dan waktu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya bukan merupakan warga asli di daerah tersebut. Jadi jarak rumah kediaman saya dengan tempat tugas saya itu kurang lebih 148 km. Jadi ada 2 kabupaten. Sehingga ini menjadi tantangan terberat juga bagi saya dibandingkan tantangan lain yang ketika berada di tempat. Jadi saya harus meninggalkan keluarga pada hari Senin subuh, biasanya pada saat saya sholat subuh, kemudian saya berangkat ke tempat tugas. Nah, insya Allah setelah saya menempuh perjalanan kurang lebih 3,5 jam sampai 4 jam, tiba di tempat tugas itu pukul 8 pada hari Senin. Nah, di sana beberapa hari, kadang sampai hari Jumat, baru kembali lagi ke keluarga. Nah, di hari Sabtunya itu biasanya kami biasanya diambil alih oleh guru-guru yang memang orang yang berada di sana. Jadi kami memang mengatur jadwalnya itu ketika hari Sabtu mata pelajaran yang kita bawa itu sudah tidak ada, yang kita ampu tidak ada. Nah ini, jadi pada masa musim hujan memang kondisinya agak sulit. Nah inilah sekilas tentang daerah tempat tugas saya. Nah sekarang kita mulai masuk pembelajaran dinamis kontekstual yang dilakukan secara mengunjungi siswa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kita yakini dan mungkin kita sepakati bersama bahwa memang tidak ada jenis atau cara metode pembelajaran yang bisa diterapkan di semua wilayah Indonesia. Itu saya yakin dan mungkin Bapak Ibu juga yakin. Apalagi kalau melihat bahwa daerah-daerah di Indonesia itu tidak sama semua, bukan hanya dari kondisi geografisnya, tetapi kondisi sosial ekonominya juga berbeda-beda, dan itu mempengaruhi pembelajaran atau jenis pembelajaran atau metode pembelajaran yang kita gunakan. Nah, kalau kita melihat sendiri, misalnya kita anggap bahwa pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh itu sangat efektif, buktinya juga di daerah-daerah yang tersedia jaringan listrik itu tidak bisa menerapkan semua serba pembelajaran pembelajaran daring atau menggunakan aplikasi tertentu, karena kondisinya juga berbeda. Walaupun dia misalnya teraliri internet, teraliri listrik, itu kondisinya berbeda. Nah, masing-masing keunikan wilayah inilah yang membuat kami berusaha mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi
daerah kami. Nah, seperti tadi saya sebutkan, ketersediaan internet dan listrik itu mempengaruhi pembelajaran yang kami sampaikan. Nah, mengapa kami pilih pembelajaran dinamis kontekstual? Karena setelah mencoba beberapa cara strategi yang selama masa pandemi ini, utamanya pada masa awal pembelajaran, itu yang paling cocok adalah ini. Mengapa cocok? Karena pembelajaran dinamis kontekstual ini sifatnya terbuka dan akomodatif terhadap kondisi siswa. Kemudian sesuai dengan lingkungan sekitar, sehingga lebih kontekstual, sehingga pembelajaran nanti yang kita akan sampaikan ke siswa itu lebih bermakna. Nah, untuk program Guru Kenjung sendiri awalnya memang hanya bersifat mengunjungi siswa, tetapi setelah berikutnya kami melakukan evaluasi, ada beberapa kelemahannya. Nah, kelemahan-kelemahan itu tidak lepas dari beberapa masalah. Masalah itu kami kelompokkan menjadi 4. Pertama tadi yaitu ketersediaan internet dan listrik yang memang tidak ada. Kemudian jarak dan sebaran siswa. Nah, ini juga mungkin jadi pertimbangan, dan seperti juga di tempat Bapak, bahwa jarak rumah siswa dari sekolah ke tempatnya masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang dekat tapi ada juga yang jauh. Bahkan kami harus sampai mengunjungi mereka ke kebun mereka, ke ladang mereka, kalau memang tidak kami temui di rumahnya. Dan bahkan kalau kami tahu bahwa mereka ikut ke orang tuanya masuk hutan untuk misalnya mencari rotan, mencari membantu pengolahan kayu, memikul balok untuk mengeluarkan ke sungai, atau mencari madu. Nah, itu kami harus bisa sampai ke pinggir-pinggir hutan yang merupakan tempat-tempat kantong-kantong mereka biasanya berkumpul. Itu masalah jarak. Kemudian sebaran siswa. Ini juga menjadi pertimbangan, karena dalam rumah-rumah mereka itu tersebar di mana-mana. Misalnya kelas 1 itu tidak berada di jalur atau tempat tertentu saja. Mereka misalnya kelas 1 mau kelompok di jalur ini atau dusun ini. Misalnya kelompok atau kelas 2 berada di jalur ini. Nah, ini jadi pertimbangan juga karena sebarannya yang tidak merata dan heterogen. Nah, ini akan terakomodasi atau bisa disolusinya dengan cara pembelajaran dinamis dan kontekstual. Yang berikutnya, perbandingan jumlah guru dan siswa. Kalau melihat dari perbandingan guru misalnya dalam kelas di sekolah kami atau di sekolah-sekolah lain juga, saya pikir mungkin tidak masalah. Tetapi ketika harus melakukan guru kunjung atau mengunjungi siswa, maka perbandingan guru dan siswa ini akan menjadi kendala. Karena jelas kemampuan satu orang guru untuk mengcover atau mengakomodasi jumlah siswa misalnya sudah sampai belasan dan puluhan, itu akan sulit. Sesuai dengan tadi jarak siswa, jarak rumah siswa, dan sebaran siswa misalnya. Nah, ini jadi pertimbangan juga sehingga kami memilih pembelajaran dinamis kontekstual. Yang berikutnya yaitu masalah kondisi sosial ekonomi orang tua siswa. Nah, ini berperan juga dalam mempengaruhi mengapa kami memilih pembelajaran dinamis kontekstual. Seperti tadi saya sampaikan bahwa banyak siswa kami itu terpaksa mengikuti orang tuanya mencari nafkah. Mereka harus ke hutan, ke ladang, ke kebun. Nah, itu. Nah, ini mempengaruhi juga proses pembelajaran yang akan kami sampaikan. Karena ketika kami ke rumahnya biasanya mereka tidak berada di rumah. Nah, sementara hak mereka juga harus terpenuhi. Apalagi kita sadari, mungkin ini di tempat saya, dan mungkin juga terjadi di tempat lain, khususnya di daerah-daerah 3T, bahwa pendidikan itu masih menjadi nomor 2 dibandingkan untuk kebutuhan pokok atau mencari untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, beda mungkin kalau di daerah perkotaan,
orang tua siswa sangat jarang melibatkan anak-anaknya untuk ikut dalam mencari nafkah. Tetapi untuk di daerah-daerah terpencil itu sangat sering dilaksanakan. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang sehingga kami berkesimpulan dan menjadikan pembelajaran dinamis kontekstual ini sebagai pilihan yang tepat. Dari segi ketersediaan fasilitas yang tidak ada, kemudian protokol kesehatan bisa dijalani, dan latar belakang siswa kita bisa akomodasi. Lanjut. Nah, bagaimana pembelajaran dinamis kontekstual itu sendiri? Jadi awalnya memang pembelajaran dinamis kontekstual ini awalnya saya kembangkan ketika melihat bahwa beberapa strategi pembelajaran itu kurang efektif dilaksanakan di daerah terpencil. Setelah saya buat semacam laporannya, kemudian saya laporkan kepada kepala sekolah. Apakah tidak bisa bahwa pembelajaran ini kita laksanakan secara menyeluruh oleh guru? Dan alhamdulillah oleh kepala sekolah setelah mempelajari, kemudian mendengar pengalaman beberapa guru, kendala-kendala yang dihadapi, menerima, sehingga pembelajaran dinamis kontekstual ini menjadi pembelajaran yang sudah dilaksanakan secara menyeluruh oleh guru di sekolah. Menurut saya itu pembelajaran yang dapat mengakomodasi ragam latar belakang siswa. Ragam latar belakang siswa itu tadi seperti yang saya sebutkan tadi, bermacam-macam sih, kondisi ekonominya, latar belakang pekerjaan orang tuanya, dan sebagainya. Nah, saat guru melakukan program guru kunjung pada masa pandemi COVID-19. Nah, prinsip pembelajaran dinamis kontekstual ini menjadi inti dari materi ini, yaitu bahwa pembelajaran itu saat kami berkunjung atau guru berkunjung itu dilakukan pembelajaran kepada siapa saja atau siswa yang ditemui. Jadi baik itu perorangan atau kelompok, tingkatan kelas, berapapun dia. Nah, maksudnya bahwa ketika seorang guru kunjung atau misalnya ketika saya berkunjung dalam satu jalur atau satu lorong atau satu arah, nah ketika saat itu saya menemui atau saya tiba tujuan ke tempat tertentu, saya menemui siswa, baik itu perorangan, kelompok, atau misalnya dia bukan berada pada kelas yang sama, pelaksanaannya. Kemudian yang kedua prinsipnya, dimanapun dan aktivitas apapun. Jadi misalnya kita menemui siswa yang sedang berada di rumahnya, maka kita laksanakan pembelajaran di rumah. Terus kalau kita menemui dia berada, kayaknya agak terganggu ya suaranya. Moderator. Ya, sebentar. Ibu Ainir Linda. Ya. Di-mute dulu mic-nya, Bu. Ganggu, Bu. Ibu Andas. Bu Andas. Udah bisa dilanjut, Pak. Ya, oke, terima kasih, Bu. Gak sadar aktif mic-nya. Ya, jadi prinsip kedua, dimanapun aktivitas apapun siswa itu kita harus melakukan pembelajaran. Jadi ketika misalnya sasaran kita misalnya dalam jalur ini, kalau kita sebut di sana dusun ini atau lorong ini. Nah, ketika kita mendapati mereka berada di lapangan, nah di lapangan itu boleh kita lakukan pembelajaran. Ketika kita menemukan mereka berada di rumah, di situ bisa kita laksanakan pembelajaran. Ketika kita temukan di ladang atau di kebun, nah di situ juga kita boleh melaksanakan pembelajaran. Terus aktivitasnya, aktivitas apapun juga yang kita dapatkan ketika kita melakukan kunjungan, itu kita langsung masuk ke dalam situ. Misalnya mereka dalam keadaan bermain, nah kita langsung masuk dalam
permainan tersebut. Sebisa mungkin kita mencari materi-materi atau apa saja yang bisa kita integrasikan dalam permainan tersebut. Seperti tadi misalnya saya lakukan kunjungan kemudian mendapatkan mereka sedang bermain tali. Nah, itu di situ banyak muatan-muatan yang bisa saya sampaikan. Nah, misalnya matematikanya bisa, penjelasannya bisa, IPA-nya bisa, dan teknologi-teknologi misalnya kita menghubungkan dengan STEM seperti sebentar akan saya sampaikan, itu juga bisa kita lakukan. Nah, kemudian prinsip ketiga, mata pelajaran dan materi pelajaran disesuaikan dengan aktivitas lingkungan pendukung dan kecakapan hidup agar kontekstual. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, bahwa kita tidak seperti dalam pembelajaran kondisi normal, di mana rencana pembelajaran kita sudah susun dengan baik di awal, kita sudah ada target-target tertentu. Dalam pembelajaran dinamis kontekstual, rencana pembelajaran itu hanya berada pada isinya hanya tentang di mana kita akan bergerak dan tempatnya di mana dan kapan. Misalnya kalau di tempat saya itu banyak dusun, kemudian banyak lorong. Nah, kita bagi, misalnya saya menuju areal ini, kemudian guru yang satu menuju jalur ini, yang satu menuju dusun ini. Nah, pembelajaran yang kita akan sampaikan itu belum ada dalam rencana kita di awal. Jadi nanti ketika kita sampai ke tempat tujuan, nah disitulah kita dituntut untuk bagaimana mampu menyesuaikan materi mata pelajaran apa sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya, atau disebutnya lebih kontekstual. Nah, di sini memang peran guru sangat penting. Jadi itulah 3 prinsip. Nanti mungkin sebentar nanti kita diskusi bagaimana pelaksanaan. Nah, ini karena memang dinamis kontekstual ini lebih cocok bila kita menggunakan pembelajaran yang menggunakan tematik untuk khusus di SD. Makanya saya bilang tadi sangat cocok untuk di tingkat sekolah dasar, karena di situ banyak mata pelajaran yang bisa kita masukkan dalam satu kali pembelajaran. Nah, apakah pembelajaran dinamis kontekstual ini dapat menggunakan pendekatan berbasis berbasis STEM, dan kemudian dikenal lagi menjadi STEAMNET. Nah, ini mungkin Bapak Ibu saya tidak terlalu banyak di sini sampaikan, utamanya STEM dan STEAM. Yang perlu saya sampaikan dalam pembelajaran dinamis kontekstual ini, saya juga menambahkan 2 lagi muatan dalam pembelajaran ini, yaitu ekologi dan karakter. Nah, mengapa saya memilih untuk menambahkan 2 poin ini, 2 muatan ini? Karena tidak terlepas dari kondisi di daerah saya, di daerah terpencil, bahkan mungkin juga secara umum, bahwa ekologi atau lingkungan itu saat ini sangat memprihatinkan. Kelestarian lingkungan itu perlu dijaga. Sehingga dalam setiap pembelajaran itu harus kita bagaimana menambahkan atau mengintegrasikan muatan-muatan yang terkait dengan bagaimana menjaga kelestarian lingkungan ke dalam setiap pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu masalah karakter. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu yang terhormat itu setuju bahwa karakter bangsa kita ini memang terjadi pergeseran. Nah, banyak ditampilkan di beberapa media bagaimana karakter anak-anak didik kita yang sudah tidak sesuai dengan karakter bangsa, tidak sesuai dengan karakter yang termuat dalam nilai Pancasila. Tema ini ada sedikit yang menjadi mungkin yang perlu kita satukan pemikiran. Terkadang memang guru, dan itu memang mungkin saya tidak bisa mengatakan keliru atau tidak, bahwa STEAM itu harus berbasis produk
dalam bentuk proyek yang harus diselesaikan siswa dalam kurun waktu tertentu. Kemudian bahwa muatan-muatan dalam STEM itu tidak bisa diimplementasikan dalam pembelajaran sosial. Nah, itu ada pemikiran-pemikiran teman. Bahkan saya juga dulunya itu pernah berpikir begitu, bahwa muatan-muatannya itu tidak bisa, misalnya matematika, untuk memasukkan muatan matematika ke dalam bahasa Indonesia itu tidak mungkin. Kemudian memasukkan sains dalam pembelajaran PPKN itu agak susah. Ternyata kalau kita lihat itu bisa sebenarnya. Kalau kita mau berprinsip bahwa STEM itu ada STEM, kemudian STEM plus ekologi dan karakter itu bisa kita jadikan sebagai pendukung, bisa juga kita jadikan sebagai produk, dan bisa juga sebagai konten. Artinya pendukung, bahwa misalnya sains menjadi pendukung dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, IPS, IPA, atau mata pelajaran lain. Nah, bisa juga yang ini mungkin menjadi poin paling tinggi ketika misalnya dalam bahasa Indonesia itu, dalam IPS, IPA, atau mata pelajaran lain, kita bisa menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai-nilai sains, teknologi, dan mesin dan matematika. Nah, yang terakhir bisa juga seperti konten. Misalnya, kita jadikan sebagai pendukung pembelajaran atau media pembelajaran. Nah, terkait STEM ini dengan dinamis kontekstual ini sangat tepat, sehingga kami guru-guru desa Loaka berusaha sedapat memasukkan nilai-nilai ini, utamanya muatan-muatan ini utamanya muatan ekologi dan karakter dalam setiap pembelajaran. Nah, ekologi dan karakter ini kita kembali lagi tadi bahwa sesuai dengan kecakapan itu. Artinya bahwa apa yang kita sampaikan memang dibutuhkan oleh siswa, dibutuhkan oleh orang tua siswa, atau dibutuhkan oleh lingkungan sekitar siswa. Oke, kita lanjut. Kita sedikit kembali bagaimana STEM itu, mengapa harus tetap dilaksanakan. Nah, saya lupa tadi, ada juga pemikiran bahwa STEM itu tidak bisa atau tidak dapat diimplementasikan di daerah terpencil. Nah, ini sebenarnya agak keliru juga. Padahal sebenarnya STEM juga itu bisa diimplementasikan di daerah terpencil. Mengapa harus selalu dilaksanakan? Karena memang pertama, bahwa perkembangan sains dan teknologi yang saat ini itu sangat cepat dan tak dapat dihindari. Jadi di daerah terpencil pun juga harus belajarnya yang berbasis STEM. Kemudian produk-produk berbasis pengetahuan itu sudah semakin banyak. Nah, kita bisa lihat di sekitar kita, misalnya adanya handphone yang selalu terupdate model dan spesifikasinya. Kemudian ancaman kelestarian lingkungan dan tergerusnya nilai-nilai karakter bangsa. Seperti tadi yang saya sampaikan di beberapa kali, bahwa ekologi dan karakter itu mulai terancam. Nah, berikutnya, guru tidak boleh berhenti belajar. Ini yang paling penting. Jadi kita sebagai guru jangan cepat puas menganggap bahwa apa yang kita miliki itu sudah cukup. Kita tidak tahu bahwa perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu membuat kita siswa kita itu bahkan mungkin lebih maju mengupdate perkembangan zaman dibandingkan kita. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan. Jangan karena usia kita misalnya sudah 50 tahun atau sudah mendekati pensiun, nah kita berpikir ya saya sudah mau pensiun. Nah, itu tidak boleh. Kemudian guru harus literat. Nah, ini yang penting juga, masalah literasi. Kemudian bahwa guru dan siswa itu berbeda generasi, sehingga kebutuhannya juga berbeda. Sehingga kita sebagai guru harus tetap update, sebisa mungkin menyeimbangkan dengan apa-apa yang didapat oleh siswa.
Kemudian posisi guru sama dalam setiap kebijakan pendidikan. Nah, ini juga penting bahwa Kementerian Pendidikan tidak pernah bilang bahwa ketika Anda menjadi guru daerah terpencil, Anda memiliki tidak boleh menggunakan STEM atau boleh tidak menggunakan. Padahal kalau kita lihat bahwa semua kebijakan pendidikan itu berlaku sama, kecuali ada hal-hal tertentu saja, misalnya pemberian tunjangan pada guru yang sudah sertifikasi atau bertugas di daerah terpencil. Nah, yang berikutnya, profesi guru bersifat dinamis. Ya, dinamis artinya kita tidak boleh ketinggalan zaman. Kita berada di zona-zona itu saja, tapi kita bagaimana menyesuaikan perkembangan zaman. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana implementasi pembelajaran dinamis kontekstual berbasis TEAMEC. Ini kurang tadi, saya kurang menambahkan. Nah, ada banyak, tetapi ini saya mengambil 5 yang paling sering saya laksanakan. Nah, ini adalah 5 bentuk-bentuk implementasinya, yaitu metode belajar sambil bermain. Nah, pada pembelajaran dinamis kontekstual, metode belajar sambil bermain ini sangat tepat. Nah, seperti tadi ketika misalnya guru kunjung melakukan pembelajaran, ketika mereka bermain, kita berupaya bagaimana memasukkan konten-konten pembelajaran atau menghubungkan materi-materi pembelajaran dengan permainannya tersebut. Jadi jangan ketika misalnya mereka sedang bermain, terus kita langsung, ayo anak-anak kita berhenti bermain dulu, mari kita belajar. Nah, ini selain mungkin mengecewakan siswa, nah ini kurang lebih efektif bagaimana kalau kita memasukkan materi-materi pembelajaran yang ada hubungannya dengan permainan tersebut, sehingga saya yakin pembelajaran yang kita berikan itu lebih bermakna karena sesuai konteks siswa pada saat itu. Nah, yang kemudian model atau cara kedua yaitu bagaimana menghubungkan aktivitas siswa dan orang tuanya dengan pembelajaran. Nah, ini juga seperti tadi saya sampaikan, ketika misalnya kita berkunjung kemudian siswa itu tidak ada, kemudian kita mencari informasi bahwa dia ikut orang tuanya ke ladang, dan jalur itu memang hanya dia yang misalnya menjadi target kita, atau pada jurusan itu siswa-siswa yang menjadi target kita. Nah, kita juga harus menyesuaikan pembelajaran yang kita berikan dengan aktivitas siswa. Misalnya dia membantu orang tuanya di kebun menanam atau menjaga tanaman yang ada dalam kebunnya dari hama misalnya, atau sedang membersihkan kebunnya. Nah, kita juga harus mampu mengintegrasikan pembelajaran yang kita akan berikan kepada dengan aktivitas yang siswa lakukan bersama orang tuanya. Misalnya yang pernah saya lakukan dan sempat saya upload di media sosial karena saya anggap lucu, karena kebunnya tidak ada pintunya, jadi saya harus melalui di antara bambu dengan kawat duri. Nah, pada saat itu siswa sedang membantu orang tuanya menanam nilam. Nah, setelah saya lihat kondisi di sekitar situ pendukungnya, saya kemudian memasukkan, karena dia pada saat itu kelas 4. Nah, sebentar juga saya akan sampaikan bagaimana dua syarat penting. Saya memasukkan materi pelajaran matematika karena dia misalnya pada saat itu menanam dalam jarak tertentu. Nah, itu ada misalnya yang memujur dan membentang, itu saya lihat terapi. Nah, itu bisa dijadikan pembelajaran matematika. Kemudian di situ juga kita bisa memasukkan nilai-nilai karakter, misalnya tadi karakter, sehingga dia bisa bersifat pembelajaran dinamis, pembelajaran STEAMEC, kemudian tematik dan kontekstual. Nah, kita masukkan nilai-nilai karakter, bagaimana membantu orang tua, seharusnya membantu orang tua, atau memberikan apresiasi atau memuji dia bahwa dia telah termasuk anak yang berbakti. Nah, itu salah satunya. Kemudian cara ketiga yaitu berbagi pengalaman guru dan siswa.
Nah, ini juga pernah saya lakukan. Misalnya kita mempunyai pengalaman yang kontekstual juga bagi kita atau bagi siswa. Nah, kita sampaikan ke dia bahwa pengalaman saya begini. Nah, misalnya saya kemarin saya sering berbagi pengalaman tentang perjalanan saya ketika dari rumah ke tempat tugas. Nah, dengan siswa, misalnya di situ ketika pernah, misalnya yang baru-baru juga ini, ada teman guru atau misalnya saja ada masyarakat yang dalam perjalanan, karena ini adalah jalur yang berada di hutan-hutan, di pinggir bukit dan sungai. Nah, ketika ada yang rusak motornya, nah itu di situ kita bisa berbagi pengalaman kepada siswa. Dari misalnya kerusakan motor itu kita bisa masukkan IPA-nya tentang bagaimana sifat-sifat besi, karena misalnya putus rantai atau rusak. Situ kita bisa masukkan, kemudian kita bisa masukkan tentang kecepatan, bisa memasukkan tentang nilai-nilai karakter, misalnya menolong, membantu, tetapi ada juga nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya yang orang yang melihat kondisi yang membutuhkan bantuan tetapi tidak diberi bantuan. Nah, dari situ kita juga bisa sharing tentang pengalaman-pengalaman siswa. Nah, setelah kita menjadi pendengar yang baik siswa, nah kita pertanyakan dari segi mananya yang bisa dihubungkan dengan materi pembelajaran. Nah, yang berikutnya, misalnya kita juga bisa memanfaatkan video atau film pendek tentang pendidikan. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran STEAM atau STEAMEK itu teknologi informasi komunikasi itu bisa dijadikan pendukung, jadi tidak harus misalnya siswa, apalagi siswa SD, tidak mungkin bisa menghasilkan teknologi informasi. Nah, kita jadikan dia sebagai pendukung. Misalnya kita manfaatkan, misalnya dari rumah kita sudah menyiapkan memang video-video atau film pendek yang tentang pendidikan. Nah, setelah kita sampai melakukan guru kunjung, misalnya kita mendapatkan sekelompok atau perorangan, kalau memang hanya perorangan, nah kita bisa memperlihatkan video itu, film-film pendek tentang pendidikan itu, kemudian kita berdiskusi tentang isi dan apa amanat-amanat apa yang ada di situ, kemudian konten-konten apa yang bisa dijadikan materi dalam pembelajaran yang ada hubungannya dengan kompetensi dasar yang sebentar akan saya sampaikan. Yang berikutnya, bisa juga kita melakukan diskusi tentang isu-isu yang berkembang. Nah, ini mungkin yang lebih santai dan lebih mudah bagi guru yang melakukan pembelajaran. Dan ini memang lebih sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri, sesuai dengan kecakapan hidup, sesuai dengan apa yang dia rasakan. Nah, misalnya kita di masa pandemi COVID, nah kita bisa berbicara atau melakukan diskusi dengan siswa, meminta pendapat mereka tentang bagaimana kalau misalnya kejadian seperti ini. Nah, di sini juga kita memancing atau menggali sifat kritis seorang siswa. Nah, itu bisa dihubungkan dengan materi HOTS yang seperti disampaikan Ibu Pipit kemarin. Nah, inilah 5 cara-cara implementasi pembelajaran dinamis kontekstual. Sebenarnya masih banyak lagi, hanya saya kelompokkan menjadi 5. Kalau kita mau lebih spesifik lagi mungkin masih banyak. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran, tentu yang dibutuhkan adalah penilaian atau asesmen. Penilaian terhadap hasil atau kompetensi dasar yang dihasilkan oleh siswa, atau kita juga melakukan evaluasi pembelajaran dinamis kontekstual. Nah, khusus untuk penilaian atau asesmen yang kita lakukan, sini ada hal-hal penting dalam pembelajaran dinamis kontekstual. Yang pertama, bahwa penilaian atau asesmen bukan kegiatan utama. Nah, ini yang banyak juga cenderung dilakukan oleh teman-teman guru, utamanya yang melakukan pembelajaran daring. Setelah saya diskusi dengan teman-teman guru, kemudian juga diskusi dengan orang tua siswa, dan bahkan dengan beberapa keluarga tentang penilaian dan asesmen. Nah, di sini banyak saya mendengar dari mereka bahwa
asesmen yang diberikan itu menjadikan kegiatan utama. Jadi siswa langsung diberikan lembar kerja siswa, hanya diberi materi, disuruh pelajari ini, kemudian diberikan asesmen atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan penilaian. Dan itu tentu akan sangat berat bagi siswa. Harus kita sadari bahwa ketika kita dalam pembelajaran normal saja, kita memberikan penjelasan itu agak sulit diterima oleh siswa. Apalagi kalau melakukan kegiatan daring yang kegiatan utamanya langsung pada pemberian asesmen. Ini tentu akan sangat menyulitkan siswa dan orang tuanya, sehingga terkadang kita mendengar ada siswa yang mengeluh, wah ini tugasnya anak-anak itu berat sekali. Nah, sehingga orang tua lah yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, bukan lagi siswa. Nah, ini yang jadi dilema juga. Kemudian untuk dinamika kontekstual sendiri, bahwa asesmen formatif yang dilakukan, ini salah lagi dilakukan, mungkin terlalu cepat tadi. Asesmen formatif yang dilakukan oleh guru kunjung atau asesmen formatif, karena ada dua asesmen yang kami lakukan, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi asesmen formatif dilakukan oleh guru kunjung kepada semua siswa. Jadi setiap dia melakukan kunjungan, dia melakukan asesmen formatif. Jadi walaupun itu bukan perwaliannya atau misalnya bukan mata pelajaran karena di sekolah guru olahraga, itu tetap mereka harus melakukan asesmen. Kan asesmen yang sifatnya dalam kurun waktu tertentu setelah penyelesaian pembelajaran itu dilakukan oleh guru kelas atau wali kelas kepada siswa perwaliannya. Jadi ada dua. Jadi ini nanti secara berkala itu dilakukan oleh wali kelasnya. Nah, untuk penilaian akhir yang merupakan dari gabungan dari hasil asesmen formatif dan sumatif, wali kelas itu menjadikan pertimbangan asesmen formatif yang dilakukan oleh guru lain terhadap siswanya. Jadi di sini ada semacam sharing. Jadi misalnya siswa saya ajar itu siswa punya guru lain juga mengajar siswa saya, tergantung tempat di mana dan kapan dia berada. Nah, dalam melaksanakan asesmen ini, guru yang melakukan kunjungan itu harus dilengkapi jurnal. Nah, jurnal ini merupakan kunci. Jadi dalam jurnal itu ada waktu pelaksanaan, sasarannya siswa siapa, materi apa yang sudah disampaikan, dia berjalan misalnya jalur mana. Nah, itu ada semua di situ, termasuk bagaimana asesmen yang telah dilakukan. Nah, ini yang jadi syarat seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa syarat pelaksanaan pembelajaran dinamis kontekstual itu memang sedikit berat awal-awalnya. Jadi memang guru akan mengalami kesulitan di awal-awal pelaksanaan. Nah, ini normal saja karena guru kan biasanya melaksanakan pembelajaran yang sudah terencana. Kemudian guru harus memiliki niat, komitmen, dan kemampuan menjabarkan pelaksanaan pembelajaran dinamis kontekstual. Jadi yang paling dibutuhkan juga yaitu niat, komitmen guru. Bagaimana dia tidak hanya memfokuskan pada siswanya saja, dia tidak memfokuskan pada mata pelajarannya saja, tetapi memang ada niat komitmen untuk membantu siswa untuk mencapai hak siswa dalam belajar. Nah, yang kemudian berikutnya yaitu kemampuan menjabarkan pelaksanaan pembelajaran dinamis kontekstual. Nah, tapi setelah teman-teman pengalaman yang kemarin, setelah kita laksanakan, memang awalnya begitu, tapi setelah berikutnya mereka sudah bisa melaksanakan dengan baik. Nah, kuncinya memang untuk bisa melaksanakan ini pembelajaran dinamis kontekstual dengan baik, guru harus menguasai dan memahami garis-garis besar materi pelajaran yang ada di sekolah. Nah, ini memang agak berat, tapi saya yakin semua guru pasti bisa. Nah, ini untuk tahapan paling tingginya. Jadi misalnya guru harus mengetahui materi-materi apa kelas 1, materi-materi apa kelas 2, sampai kelas 6.
Nah, kalau tahapan ini belum, nah guru cukup mengetahui dan membedakan kelompok kompetensi dasar esensial kelas rendah kelas 1, 2, 3 dengan kelompok kompetensi dasar esensial kelas 4, 5, 6. Jadi dengan melihat, saya yakin guru sudah bisa, oh kalau ini kelas 1 cukup sampai sini kalau matematikanya, kelas 5, 6 matematikanya sampai sini, bahasa Indonesianya sampai seputaran ini materinya. Nah kalau masih ini tidak bisa, yang bisa dilakukan yaitu memberikan materi pelajaran yang bersifat umum. Misalnya menanamkan nilai-nilai karakter, upaya kelestarian lingkungan, atau pembelajaran-pembelajaran umum yang mungkin belum diketahui oleh siswa tersebut. Misalnya tentang jam, tentang arah mata angin, tentang uang. Nah, ini bisa disampaikan kalau memang tahapan yang tadi memahami garis-garis besar materi dan mengetahui kompetensi dasar esensial kelompok kelas rendah dan kelas atas belum bisa dicapai. Nah, tapi yang perlu diingat juga untuk memberikan pembelajaran yang bersifat umum ini, guru harus melakukan apersepsi untuk memilih materi dan tindakan yang diberikan. Jangan sampai kita langsung masuk memberikan materi tentang waktu, pembagian waktu antara Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan Indonesia Tengah. Ternyata siswa tersebut sudah tahu, nah itu kan namanya juga pemborosan energi. Artinya mereka sudah tahu, kemudian kita ajarkan lagi. Jadi harus memang guru melakukan apersepsi. Misalnya pembelajaran umum ini yang kita akan sampaikan, kita lakukan semacam tanya jawablah dulu di awal-awal pada siswa yang akan kita berikan materinya. Nah, ini yang terakhir. Nah, saya memberi contoh, ini misalnya kita memilah materi kompetensi dasar, kita mengelompokkan kompetensi dasar yang ada dalam kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang bisa digabungkan dan atau bisa sistemnya istilahnya. Bisa misalnya materi kompetensi dasar kelas 3 kemungkinan kita pikirkan bahwa memang bisa dicapai juga oleh kelas 1 karena ini masing-masing adalah kelompok kelas rendah. Misalnya saya ambil contoh untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kompetensi dasar di situ, kompetensi dasar untuk pengetahuannya, yaitu merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain. Nah, yang ini kalau kita hubungkan dengan karakter, ini bisa jadi bahwa kelas 3 itu belum juga menguasai kompetensi dasar ini. Nah, padahal ini hanya kelas 1. Nah, kita coba dengan ini. Kemudian yang berikutnya, bagaimana mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun. Nah, itu masih ada hubungannya dengan di atas. Kemudian yang untuk kompetensi dasar kelas 3 itu mencermati informasi tentang konsep 8 arah mata angin. Nah, ini seperti misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi menurut saya di sekolah bahwa ini sudah bisa ditanamkan di kelas 1 tentang arah mata angin. Walaupun ini kelas 1 tapi kita sudah bisa menanamkan. Jadi kompetensi dasar ini kita bisa putar, kita bisa memilih yang mana karena ini bisa menurut kami bisa dicapai oleh kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau misalnya kita bisa mix ketiganya dalam satu kali pertemuan. Nah, ini untuk bahasa Indonesia. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, materi-materi ini kita bisa hubungkan dengan kondisi-kondisi pada saat siswa itu. Nah, misalnya ucapan permintaan maaf. Nah, ketika misalnya tadi saya hubungkan lagi dengan permainan lompat tali. Nah, misalnya ketika misalnya ada yang berbuat tidak sengaja bersalah, itu kita minta siswa itu meminta maaf kepada temannya. Dan cara-cara mengungkapkan itu kita usahakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kita lanjut misalnya untuk kompetensi dasar kelas atas. Nah, ini untuk kelas 4. Maaf, moderator masih ada waktunya ya?
Kayaknya kepanjangan ya. Ada Pak, silakan Pak. Oh ya, oke. Nanti diingatkan saja kalau misalnya waktunya kelebihan. Nah, ini misalnya kita masuk pada kelompok kompetensi dasar. Ini saya ambil berapa, saya potong-potong saja. Maksudnya bisa diajarkan secara paralel untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ini hanya salah satu contoh, jadi bisa di mata pelajaran lain, kemudian bisa juga dimasukkan ke dalam STM dengan cara sebagai pendukung dan juga bisa sebagai konten pembelajaran. Nah, misalnya mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi. Nah, ini teks fiksi. Nah, kita bisa juga menghubungkan dengan non-fiksi. Nah, yang nyata, misalnya kita bercerita kepada mereka bahwa misalnya saya tadi dihubungkan lagi dengan pengalaman bahwa si ini yang menolong, si ini tidak. Nah, dari situ mereka bisa mengetahui bahwa ternyata ada tokoh, misalnya tokoh jahat, ada tokoh baik. Nah, ada wataknya seperti ini, keras, ada yang lembut. Kemudian untuk yang kelas 5, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek. Nah, kita tidak seperti tadi karena ini terbuka dan akomodatif dan tidak terikat. Nah, kita jangan mengambil informasi yang misalnya dari buku, tetapi misalnya kita alihkan ke misalnya pengalaman yang kita hubungkan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kita bisa bertanya apa kejadiannya, di mana kejadian, kapan, siapa, dan mengapa, dan bagaimana. Nah, itu kita untuk kompetensi dasar ini saya kira kelas 4 juga bisa masuk, kelas 6 juga bisa masuk. Tapi lagi-lagi kita harus melakukan apersepsi supaya kita mengetahui tingkat pengetahuan awal dari siswa tersebut. Nah, misalnya untuk kompetensi dasar kelas 6 bahasa Indonesia, mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Nah, ini kita balik lagi setelah kita bisa meminta siswa. Nah, ini kita juga melatih mereka misalnya mengungkapkan ide gagasannya, mengungkapkan apa yang dia pikir, dan mengungkapkan apa yang telah dia lewati atau lakukan. Nah, ini kompetensi-kompetensi dasar ini bisa dicapai oleh kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Makanya tadi saya bilang bahwa kompetensi pengelompokannya itu harus dilakukan oleh guru. Jadi memang di awal-awal memang butuh kerja keras. Tapi saya yakin teman-teman guru pasti bisa memiliki gambaran tentang kompetensi dasar semua kelas. Atau paling tidak secara nalurinya bahwa memang ini khusus sudah bisa dicapai oleh kelas 1, materi ini sudah bisa dicapai oleh kelas 2. Nah, gitu yang saya maksud. Nah, misalnya kita masuk lagi pada kompetensi matematika. Misalnya untuk kelas 1, membandingkan 2 bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Nah, seperti tadi yang digambar tadi. Saya singgung kembali ketika misalnya seorang guru kunjung sempat saya lihat bahwa mereka membawa papan tulis, membawa lagi saya ulang, bawa media pembelajaran, membawa buku-buku yang berat. Sebenarnya kita datang dengan sebuah pulpen, dengan selembar kertas dan paket jurnal yang kita bawa, itu kita sudah bisa memberikan pembelajaran. Jadi tidak harus membawa papan tulis, membawa buku yang banyak, media pembelajaran. Karena di tempat siswa sendiri itu lingkungan sekitarnya bisa mendukung. Seperti tadi misalnya kita menggunakan batu saja sudah bisa, menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang sekitarnya sudah bisa. Kemudian kompetensi di matematika kelas 2 ini tadi saya lupa memberikan kelasnya. Jadi maksudnya matematika kelas 2 menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang dan menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak benda dan waktu dalam satuan baku. Nah, ini kalau menurut saya kelas 1 pun sudah bisa kita ajarkan walaupun ini merupakan kompetensi dasar kelas 2, tetapi secara dasar-dasar konsep-konsep itu sudah bisa kita masukkan juga kelas 1. Jadi tidak keliru ketika kita misalnya berhadapan dengan kelompok siswa yang di situ terjadi perbedaan kelas, kita bisa masukkan materi-materi tertentu yang kita anggap mereka bisa capai. Seperti ini untuk kelas 3, menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi.
2 bilangan cacat. Nah, ini juga sudah bisa kita masukkan di kelas 1. Misalnya penjumlahan, selisih, misalnya kita memberikan, ini contoh saja, contoh sederhananya, kita memberikan batu pada seorang siswa jumlahnya ini, kemudian yang satu lagi jumlahnya ini. Nah, mereka bisa kita minta berapa selisih perbedaan jumlah batu yang mereka terima. Ini misalnya khususnya matematika. Kemudian untuk kompetensi dasar kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini sambil contoh, misalnya menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Nah, misalnya ini kita kembali lagi, misalnya kita mendapatkan kelompok siswa atau mungkin siswa sendiri yang berada di rumah. Nah, ini kita bisa masukkan materi ini. Itu kalau pengalaman saya, ini kadang kelas 6 juga masih belum bisa menggunakan alat ukur yang baik, misalnya mengukur panjang, menggunakan meter yang baik. Nah, itu kita bisa gunakan itu, dan itu kelas 4 juga bisa, sehingga masih bisa kompetensi dasar yang ada itu masih bisa kita masukkan pada tingkatan kelas manapun yang berada pada kelompok kelas atas. Misalnya menjelaskan data diri peserta didik yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Ini kalau misalnya data diri tidak bisa, kita misalnya kembali lagi tadi seperti misalnya bermain lompat tali. Di situ kita bisa belajarkan pelajaran statistik. Misalnya seorang siswa itu bisa melompat misalnya dari 3 kali itu datanya keberapa. Kemudian kalau kita kembali tadi pembulatan, nah itu berarti misalnya dia bisa meloncat 70 cm, 70, berapa. Tetapi karena di sini kompetensi dasarnya membulatkan, nah kita bisa memberikan pembelajaran situ bagaimana membulatkan ke arah yang terdekat, ke atas atau ke bawah. Nah, misalnya untuk kompetensi kelas 6, menjelaskan titik pusat jari-jari diameter busur tali busur. Nah, ini saya yakin untuk kelas 4 juga itu sudah bisa kita perkenalkan. Nah, kalau untuk misalnya menghubungkan lagi dengan media pembelajaran sehingga kita tidak harus membawa media pembelajaran yang banyak, kalau untuk materi ini saya hubungkan dengan kendaraan atau motor saya yang saya pakai. Situ kan ada lingkaran, bannya, terus tralinya, ada jari-jarinya, ada juringnya, ada kelilingnya. Nah itu, seperti saya sampaikan tadi, kita bagaimana melihat daya dukung atau kondisi sekitar. Jadi kita jangan terpaku bahwa harus membawa media pembelajaran dalam setiap kita melakukan guru kunjung. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan dari Pak Edi. Iya, terima kasih. Sangat menginspirasi. Sepertinya sudah mulai ini nih ke arah ahli menciptakan metode nih. Enggak juga, Bu. Baik. Pak Edi, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah ditulis teman-teman. Oh iya. Pertanyaan pertama lanjut aja ya Pak ya. Oke. Dari Bapak Muhammad Hasbi, bagaimana tanggapan dan kerjasama orang tua terhadap pembelajaran kunjungan yang Bapak lakukan? Tanggapan ya, responnya ya Bu. Ya Bapak. Oke. Bu moderator, itu ada juga yang angkat tangan. Ya bagaimana? Saya Tanggapin aja langsung ya Pak. Langsung ditanggapi aja ya. Iya. Oke. Terima kasih. Dari Pak Hasbi ya. Iya Bapak Muhammad Hasbi. Iya, Muhammad Hasbi, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi sejauh kami sudah melaksanakan ini sejak awal pembelajaran bulan Juli kemarin, alhamdulillah tanggapan orang tua itu sangat positif. Karena apa? Selain anak-anak mereka tetap mendapat pembelajaran, terlalu terikat dalam belajar. Nah, di sini juga penting saya sampaikan bahwa dalam pembelajaran ini sehingga orang tua itu sangat merespon, karena terkadang kita juga melibatkan mereka dalam belajar. Nah, misalnya ketika saya ke kebun pas pada saat itu mungkin karena menghargai
kami guru, dia menghentikan aktivitas di kebunnya, kemudian mengajak kami bercerita, bahkan kami dibuatkan suguhan kopi. Nah, dari situ kita bisa melibatkan dia juga sebagai pendukung pembelajaran. Misalnya kita bisa melibatkan dia bertanya, misalnya dalam kebun, kita bisa bertanya ke dia, Pak, ini panjang lahannya ini berapa meter, kemudian lebarnya berapa meter. Nah, dari situ anak-anak tentu akan tertarik karena guru dan orang tua ini terlibat langsung dalam pembelajaran. Dari situ juga kita bisa meminta, kalau memang kita menganggap orang tua siswa tersebut bisa memberikan pencerahan atau penjelasan tentang materi kita persilakan ke dia. Misalnya dia sendiri yang menyampaikan, oh panjangnya begini, luasnya begini. Nah, lebarnya begini sehingga luasnya begini. Nah, anak juga bisa kita libatkan, kita sampaikan ternyata kebunnya begini, lebarnya. Nah, dari situ kita bisa masukkan konsep-konsep cara menghitung luas. Nah, kemudian bisa juga kita melihat di situ ada tumbuhan. Nah, kita bisa bertanya kepada orang tuanya, meminta ini misalnya termasuk misalnya kita membelajarkan masalah kalau saya mudah-mudahan saya tidak keliru ada Nah, di situ kita bisa melibatkan juga orang tua dalam pembelajaran, meminta tanggapannya, bagaimana tanaman jangka panjang itu, bagaimana jangka pendek itu, bagaimana hasilnya, yang mana lebih baik, yang mana yang mungkin hasilnya bagus tapi cukup lama, ada hasilnya ada kadarnya tetapi tetap rutin mereka dapatkan hasilnya. Dalam pembelajaran ya Pak ya? Iya. Karena memang kita bisa mengakomodasi semua dari pembelajaran. Iya. Ante itu ada yang ke tangan Ante. Ini Pak Pendrik Pepen. Pak Pendrik Pepen, karena Bapak baru, mohon dulu Pak ya, ditunggu dulu Pak ya. Ada pertanyaan dari yang sudah menulis. Ini dari Pak Mulyadi Wilis. Dengan sistem pembelajaran guru kunjung atau visit, apakah efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan? Apa sih kelebihan dan kekurangan yang Bapak hadapi ketika melaksanakan hal tersebut? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Mulyadi ya. Ya. Dari mana nih Pak? Dari Inhil juga ya? Kayaknya iya. Dari Bengkalis Pak. Oh, dari Bengkalis sih ya. Karena kayak saya lihat bukan dari Inhil. Ya, jadi Pak Mulyadi begini, sesuai dengan prinsip pembelajaran yang telah disampaikan oleh Kementerian, sederhananya begini, dalam masa pandemi COVID ini, siswa belajar saja itu sudah bersyukur, karena memang kita harus mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan anak-anak kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dinamis kontekstual memang khusus di seperti yang saya sampaikan, kompetensi dasar itu memang agak sulit tercapai secara keseluruhan. Tetapi paling tidak pendidikan tentang kecakapan hidup itu bisa kita sampaikan kepada mereka. Apa gunanya ketika kita memberikan puluhan, belasan, ratusan, puluhan kompetensi tujuan yang ingin kita capai, tetapi hasilnya itu sangat minim dibandingkan sedikit tetapi sesuai kecapaian itu, tapi itu tercapai, dan itu memang diakui oleh Pak Menteri, oleh pihak kementerian, bahwa kita tidak mengejar target kurikulum, tetapi kita lebih mengutamakan bagaimana siswa memenuhi kompetensi dasar yang sesuai dengan kecakapan hidup. Ya, saya kira itu Pak Mulyadi. Ada lagi tadi ya? Tujuan pembelajaran dan apa tadi? Kelebihan dan kekurangan yang Pak hadapi. Nah, kelebihan dan kekurangan.
Jadi sebenarnya tadi saya sudah sampaikan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya itu kita bisa mengakomodasi semua siswa. Jadi misalnya begini, ketika misalnya ini guru kunjung yang normal yang saya beberapa baca dan saksikan di televisi, di media sosial, dan saya baca-baca beberapa penelitian, guru kunjung yang normal itu mereka mengunjungi siswa di rumahnya satu persatu. Nah, misalnya kita seorang guru memiliki siswa misalnya saja 10 orang. Nah, dalam waktu dan 10 orang ini tempatnya tidak berkelompok dalam satu jalur atau saya sebut tadi satu dusun, tetapi tersebar. Nah, ini untuk mencapai 10 ini kita memerlukan waktu tenaga yang cukup. Nah, dengan adanya pembelajaran dinamis kontekstual, semua guru, semua siswa itu insya Allah dapat terakomodasi karena guru yang berkunjung itu tidak hanya memfokuskan pada siswanya saja atau perwaliannya saja, tetapi siswa apapun yang dia temui bisa dia berikan pembelajaran. Nah, itu salah satu kelebihannya. Tadi juga saya sempat sudah beberapa kali sampaikan. Nah, sementara untuk kalau kendala, kalau saya membandingkan dengan misalnya guru kunjung normal, misalnya satu guru satu siswa dalam satu waktu, itu hampir tidak ada kendala yang kita dapat, karena kita tidak memikirkan lagi siswa kita yang misalnya di lorong sana atau di dusun sana, karena kita hanya fokus pada dusunnya atau jalur yang kita dapat, yang kita kunjungi. Sementara jalur yang lain itu sudah diakomodasi oleh guru lain. Saya kira itu. Kalau kendala sampai saat ini, alhamdulillah kami tidak ada masalah. Kecuali mungkin kendala, tapi ini mungkin kendala yang teknis ketika misalnya kita harus mengunjungi mereka sampai ke pinggir hutan, ke tempat-tempat mereka biasa istirahat. Jadi misalnya mereka ikut mikul balok atau cari rotan. Di pinggir-pinggir hutan itu ada semacam kompleks atau perumahan. Bukan perumahan, ada semacam tempat yang di situ ada panggung-panggung. Disitulah mereka biasa berkumpul. Nah, itu yang biasa menjadi sasaran-sasaran kita. Terima kasih, Pak Mulyadi. Iya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya saya sebagai moderator juga banyak nih tanda tanya. Tapi berhubung karena saya ada ide nih, jadi nggak boleh nih, harus nahan diri dulu nih saya nih. Nah, ini pertanyaan datang dari Bu Emawati. Mau nanya, pembelajaran kunjungan guru ini, apakah kita mengunjungi rumah anak didik kita masing-masing? Atau dipilih suatu tempat kita berkumpul? Apakah ini efektif? Jadi pertanyaannya sih hampir terjawab oleh yang tadi ya Pak ya? Iya. Kita iya. Ya, berdasarkan jalur yang sudah dibagi oleh sekolah ya Pak ya? Ya. Oke, kita keep dulu. Berarti Bu Emma udah terjawab ya Bu? Ya. Lanjut. Dari Pak Saparudin Marpaung, Horas. Apakah kalau nggak salah Bapak ini dari Tanjung Balai tadi, nggak salah nih. Apakah pembelajaran kontekstual dinamis dapat diterapkan juga pada pembelajaran daring, blended learning? Itu Pak, pertanyaan nomor pertama ya. Bisa nggak untuk blendednya, campuran antara dari campurannya ya. Okay. Yang kedua, untuk materi bahasa Inggris di SMA, mohon Pak berikan pencerahan bagaimana nih penerapan pembelajaran kontekstual dinamis pada pembelajaran daring. Terima kasih. Lanjut Pak. Oke. Ini Pak Saparudin ya? Yuk, Pak Marpaung. Saya kira mungkin ini tidak tepat, karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada strategi pembelajaran yang memang bisa dilaksanakan di semua tempat di wilayah Indonesia dengan kondisi yang heterogen ini. Jadi kalau daring, saya kira mungkin kurang tepat untuk digunakan, karena kalau daring kita bisa mengakses atau mengakomodasi satu kali
secara menyeluruh sekaligus saja dalam satu waktu. Nah, ini sebagai kalau untuk dinamis itu menjawab ketidakmampuan kami mengumpulkan siswa dalam satu tempat dalam waktu tertentu karena menjaga protokol kesehatan. Nah, kalau untuk campuran, saya kira ini bisa, hanya mungkin kalau di daerah perkotaan tentu akan lebih berat karena mungkin jarak siswanya itu justru mungkin lebih jauh. Nah, tapi kalau misalnya jarak siswanya bisa ditempuh, saya kira tidak masalah, bisa dilakukan dengan strategi pembelajaran dinamis kontekstual ini. Ya. Berarti Pak Edi tidak semua area tempat itu bisa ya Pak ya kita gunakan ya. Hak belajar siswa kita harus penuhi, maka kita harus berkunjung karena kita tidak mau mengambil risiko siswa kita ajak ke sekolah kemudian mengumpulkan mereka, jadi kita lah yang berkunjung. Tetapi meringankannya karena kita saling sharing tenaga dan sharing waktu dengan guru-guru lain, sehingga peluang masing-masing siswa untuk mendapatkan pembelajaran itu besar dibandingkan kalau masing-masing guru itu berkunjung ke perwaliannya masing-masing saja. Ya. Oke, siap. Kita lanjutkan lagi Bapak. Ini dari pertanyaan Bu Yarni. Oh, yang ada bahasa Inggris tadi apa ya? Kayaknya. Oh iya, yang bahasa Inggris tadi, apa bisa nggak pelajaran bahasa Inggris gitu loh Pak? Seperti tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran dinamis kontekstual karena memang di SD itu menjadi pembelajaran pilihan karena juga merupakan pembelajaran khusus mungkin karena tidak semua guru bisa, termasuk saya juga ini tidak bisa bahasa Inggris, sehingga mungkin ini ada pengecualian. Tetapi kalau untuk secara sederhananya saja bahwa untuk kepentingan kecakapan hidup saya kira bisa, maksudnya untuk bahasa Inggris dasar misalnya ini untuk di SD, kalau saya yakin mungkin tidak bisa karena ada guru mata pelajaran masing-masing itu yang agak sulit. Tetapi kalau untuk bagian di jalan misalnya sekali kunjungan misalnya dalam satu kelompok masyarakat atau kelompok siswa itu terdiri dari beberapa tingkatan kelas. Jadi kita tidak harus lagi melihat bahwa ini kelas SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, tetapi bisa kita kelompokkan dengan melihat kompetensi dasar yang mungkin bisa dicapai oleh kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sementara untuk di SD, saya kira ini juga tidak masalah kalau bahasa Inggris kita ingin masukkan. Tetapi khusus kalau di sekolah saya karena ini bukan mata pelajaran wajib, ini kita belum masukkan. Tapi saya yakin bisa juga kalau hanya untuk pembelajaran dasar, misalnya ketika tadi kita bermain, kita memperkaya kosakata. Kemudian dengan untuk digabungkan dengan menggunakan pembelajaran STEAMEC tadi itu, saya kira bisa. Tidak semua mata pelajaran bisa. Apalagi hanya khusus untuk misalnya sasaran kami lebih mengkhususkan ekologi dan karakter. Nah, dalam bahasa Inggris juga bisa kita masukkan konten-konten ekologi dan karakter dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, terima kasih Bu. Ya, berarti tadi ketika kita mengadakan kunjungan, jangan lupakan ada STEAMEC tadi ya. STEAMEC. Iya. Harus selalu dimasukkan itu, biar kita tidak ketinggalan zaman, kita tetap mengikuti perkembangan abad 21, kemudian kita tetap menjaga lingkungan, makanya saya tambahkan lingkungan dan karakter. Saya tambahkan lagi untuk lingkungan karena memang kalau kita bandingkan dengan daerah atau kota, kondisi lingkungan di daerah terpencil itu memang agak lebih baik. Nah, dengan kondisi lebih baik ini, kita tanamkan kepada siswa bagaimana
sedini mungkin mereka menjaga kelestarian lingkungan yang memang masih asri, masih hijau. Nah, kita bisa membandingkan dengan misalnya menghadirkan video-video atau gambar-gambar kondisi-kondisi lingkungan di daerah lain yang sudah rusak. Tentu mereka akan berpikir bahwa kalau kita tidak menjaga lingkungan, tentu lingkungan kita ke depannya akan seperti ini, seperti lingkungan yang sudah rusak. Demikian juga dengan karakter, karena karakter untuk siswa-siswa di daerah terpencil cenderung mereka masih lebih mengutamakan budaya-budaya yang terjaga dengan baik, yang karakternya masih baik. Jadi sehingga itu perlu dipertahankan. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya ada lagi waktu 30 menit lagi. Pertanyaan dari Bu Herlina Cahayati. Untuk siswa SMA bagaimana Pak menerapkan metode belajar sambil bermain? Oke ya, terima kasih Bu Herlina Cahayati ya. Ya. Oke, jadi memang karakter pembelajaran dengan SMA kan berbeda. Di mana kalau di SD itu bersifat tematik, satu guru memang harus melayani, harus mengampuh semua mata pelajaran yang ada dalam guru kelas. Nah, dibandingkan dengan misalnya di SMA itu kan sifatnya dia mengampuh mata pelajaran. Nah, terkait dengan metode belajar sambil bermain, itu saya kira bisa juga dilakukan di SMA. Misalnya mata pelajaran apa ya tadi Bu Herlina ini? Bu Lia, mata pelajaran apa? Tidak ada semua dibilang. Ya? Oh iya. Nah, kalau untuk di SMA saya kira tidak masalah kalau kita bisa. Justru setelah saya membaca beberapa literatur bahwa pembelajaran akan lebih bermakna ketika dilaksanakan dengan secara bermain. Hanya memang kalau kita melihat juga kita juga harus menjadikan pertimbangan usia, karena usia SMA itu bentuk hiburan atau permainan memang sudah tidak sama dengan SD, kalau misalnya harus lompat tali. Jadi kita melihat apa yang menjadi kesenangan siswa itu, misalnya mereka senang dengan game, makanya kita menggunakan pembelajaran game. Misalnya di daerah yang maju, karena sangat sedikit SMA itu berada di daerah terpencil, misalnya game-game yang bersifat edukatif. Ya, saya kira itu, Bu. Jadi kita harus melihat karakternya juga, karakter siswa. Karena SMA tidak mungkin mau bermain-bermain di lapangan sehingga kita harus melakukan itu. Tapi mungkin permainannya mereka berbeda. Bapak Ibu, kalau menurut saya sih, walaupun anak SMA itu sudah kita anggap dewasa, yakinlah ketika diajak bermain mereka suka loh. Iya. Bentuknya boleh modelnya ice breaking atau memang kita buatkan ada semacam waktu untuk bermain di kelas saja dengan cara menulis dan lain sebagainya. Tekniknya bisa kita sesuaikan dengan anak kita. Nah, itu ya. Nah, karena ini guru SMK lebih berpengalaman setara dengan SMA. Saya belum pernah ngajar SMA. Nanti saya ajak, Pak. Kita lanjut, Pak Edi. Iya, Bu. Ya. Izin bertanya Pak dari Ibu Farina Yanti. Kalau kita menyesuaikan materi kita dengan keadaan siswa yang sedang kita temui, tentu tujuan utama materinya yang telah kita rancang tidak bisa terlaksana. Yang kita bisa laksanakan, menerapkan dan memadatkan materi sesuai dengan situasi dan kondisi kunjungan kita. Gitu Pak. Silakan Pak. Ya. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan, Pak Menteri kan tidak mengejar ketuntasan. Tapi sebenarnya kalau memang kita laksanakan dengan baik, setelah melakukan pengelompokan kompetensi dasar, paling tidak bisa kita capai ada beberapa yang sesuai dengan kecakapan hidup. Memang sejak awal saya sampaikan di awal bahwa memang tidak semua tujuan pembelajaran yang sudah terstruktur itu bisa kita
kita laksanakan dengan dinamis kontekstual. Karena memang kondisinya Bu, perlu kita tahu kondisi ini bukan kondisi normal. Jadi kondisinya kondisi tidak normal, sehingga pembelajaran juga kalau kita mau menggunakan yang sesuai dengan prosedur tetap, maka saya yakin apa yang akan kita capai itu justru mungkin lebih sedikit dibandingkan kita menggunakan pembelajaran dinamis kontekstual. Seperti saja tadi, misalnya kalau kita mau fokus ke tujuan pembelajaran khusus dengan perwaliannya kita saja, kasihan anak-anak yang misalnya perwaliannya bukan. Nah, paling tidak kita libatkan mereka juga untuk belajar dalam kelompok-kelompok yang masih dalam batasan-batasan jumlahnya. Seperti tadi yang bilang dipadatkan, itu tepat Bu, bisa kita padatkan materi-materinya. Atau kita bisa juga mencari materi-materi yang belum diketahui oleh siswa. Nah, saya kembali seperti tadi sampaikan, untuk apa kita mengejar target banyak tetapi tidak terlaksana dengan baik dibandingkan kalau kita fokus pada beberapa saja tetapi itu tercapai. Saya kira itu mungkin lebih baik. Terima kasih Bu. Iya. Baik, intinya masa pandemi ini tidak membuat kita harus mengejar target. Iya. Gitu ya Bapak ya? Ya, dan pemerintah juga menyetujui itu. Gitu. Karena kalau sulit akan tercapai target dengan kondisi yang abnormal seperti ini. Jangan sampai ini maksudnya ini bukan saya menyinggung teman-teman yang melakukan pembelajaran daring seperti tadi yang saya sampaikan. Mereka menjadikan asesmen itu sebagai kegiatan utama, bukan pemberian proses pembelajaran. Jadi mereka lebih mengejar target-target tujuan pembelajaran tercapai. Apakah kita yakin bahwa asesmen yang kita berikan itu mereka yang menjawab atau yang mereka mengerjakan? Itu saya tidak yakin, karena itu mereka laksanakan di rumah. Siapa yang bisa menjamin bahwa itu merupakan hasil karya mereka? Saya kira itu. Terima kasih Bu. Kalau guru SD boleh tidak yakin bisa ada orang tua di belakangnya. Tapi kalau guru SMA bisa yakin saja Pak, karena biasanya orang tuanya lebih mumet lagi. Nah kalau itu ya. Orang tua melihat pelajaran SD aja udah stres, udah pusing, apalagi lihat yang SMA. Kali ini saya mau bicara dengan Pak Pedris Pepen, yang udah angkat tangan nih, takutnya tangannya pegel nih. Pak Pedris. Pak Pedris dulu ya, Pak Martojo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Pedris. Waalaikumsalam. Oke, maaf Pak Martojo ya. Nih wajah Pak Pedris nampakkan dulu dong, biar tahu kita. Tampakkan videonya. Yang saya tanyakan singkat saja. Ini Pak Ilham ya, luar biasa ini. Yang pertama yang saya tanyakan, ini jurnal penilaian seperti apa yang kita perlukan? Yang kedua, ini bagaimana kita bisa mengatur waktu gitu, kan kunjung gitu. Artinya memang harus berdasarkan pengalaman yang ada gitu nih, bagaimana trik kita dalam rangka mengatur waktu. Yang terakhir, bagaimana borong nih. Ya, ini perlu kita gali nih, Bu. Ya. Ini yang terakhir. Ya. Yang terakhir, saya ingin tanyakan bagaimana pengalaman istimewa Bapak. Ini luar biasa. Saya kalau bisa tadi dokumentasi itu sehingga memberikan inspirasi bagi kami gitu. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Pepen. Waalaikumsalam. Pak Edi, itu permintaan berarti ada mungkin bundel-bundel yang ada di rumah Bapak tuh nanti di-share ya permintaan. Baik, itu tadi dari Pak Pepen Pak, disilakan. Ya Pak Pepen ya, Penrika Pepen. Ya, jadi terkait jurnal ya, jadi ini memang jurnal yang sangat kita butuhkan. Jadi setiap melakukan tunjangan kita harus membawa jurnal ini dan kita isi. Jadi jurnal ini berisi tentang waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, kemudian siapa-siapa siswa yang menjadi sasaran kita, kemudian materi apa yang kita sampaikan ke dia, terus
asesmen apa yang kita berikan ke dia dan hasil pembelajaran yang kita peroleh dari siswa tersebut. Nah, ini untuk membantu untuk merekap laporan yang atau semacam laporan kepada masing-masing guru. Misalnya kita ingin menyampaikan informasi ke guru kelas 1. Nah, ini waktu saya perjalanan ini kelas 1 yang ikut ini. Terus yang materi yang saya sampaikan ini. Terus asesmennya ini, yang mereka sudah capai yang ini, yang belum ini, yang perlu perbaikan yang ini. Nah, itu beberapa isi jurnal. Jadi ini sebagai alat bantu kita untuk mengevaluasi pembelajaran sekaligus membuat laporan pendukung asesmen sumatif yang akan dilakukan oleh guru. Nah, terkait mengatur waktu. Nah, justru kalau dinas kontekstual ini, waktu kita tidak harus memanajemen dengan perencanaan yang lebih teliti, lebih runtut. Jadi cukup kita lakukan pembagian waktu masing-masing. Misalnya sebelum berangkat kita dengan guru-guru tinggal menyampaikan. Jadi ini bergiliran juga, jangan juga misalnya dalam dusun ini atau jalur ini di situ terus kita setiap hari. Jadi kita rolling juga sehingga semua bisa mendapatkan tempat dan waktu yang berbeda. Jadi mengatur waktunya lebih dinamis juga. Tidak harus misalnya hari ini kita berpikir di sana ada kelas 1 karena saya guru kelas 1. Hari ini saya kelas 1 ke sana. Di situ hari ini saya kelas 1 yang jaraknya ini. Jadi tidak. Jadi mengatur waktunya lebih ringan, Pak. Nah, ini yang terakhir apa? Pengalaman istimewa ya? Iya. Nah, kalau pengalaman istimewa hampir istimewa semua ya, Pak? Iya, hampir semua istimewa karena ketika ini kita akan mendapatkan keunikan-keunikan tertentu. Ada pengalaman istimewa, misalnya ketika kita berkunjung pas orang tuanya lagi masak sayur atau kadang kita dipanggil makan, karena beda makanan yang dimasak di kebun dengan yang dimasak itu rasa lebih nikmat karena dia dimasak dengan kayu, kemudian dengan panci yang hanya digantung di kayu. Nah, itu pengalaman seperti itu yang misalnya memang makanya tadi saya bilang hampir istimewa semua. Misalnya ketika kita menemui anak-anak yang sementara membuat itu kalau istilah hule atau gasing. Nah, jadi teringat lagi pada masa kecil kita juga suka main gasing, hule misalnya. Nah, kita ketika itu kita langsung terjun ke tempatnya. Nah, di sini muatan karakter dan lingkungannya bisa kita masukkan. Misalnya ketika mereka memilih kayu untuk membuat hule itu yang mereka harus menebang pohon yang besar, kita tinggal arahkan, nak jangan kita ambil yang besar, cukup kita ambil cabangnya saja, ini sudah cukup. Atau kita ambil yang sudah mati, ini justru lebih bagus, ini lebih kuat kalau dihantamkan sesama hule. Nah, itu yang kita ini soal pengalaman ini mengingatkan kita pada masa-masa kecil kita. Nah, misalnya seperti bermain engrang. Ketika misalnya bermain engrang, mereka mau membuat pijakannya. Nah, di situ kita bisa masukkan matematikanya. Nah, coba supaya lebih tinggi, coba pasang pijakan itu di setengah dari tiangnya. Nah, ini pelajaran matematika sudah masuk setengah dari tiangnya. Jadi mereka mengukur setengah. Kalau mereka belum paham yang mana setengah, tinggal kita ambilkan tali, kita ujung dengan ujung, kemudian kita lipat dua, itu setengah. Tapi kalau kita bisa misalnya dapatkan meter, atau misalnya kita sudah bawa memang meter, karena memang kita rencanakan, karena kita lihat mereka sering bermain itu, kita bawa meter, kan ini ringan. Itu juga media pembelajaran. Nah, kontekstualnya yang saya sampaikan bahwa di sini memang dituntut, kita dituntut memang harus cepat berpikir pada saat itu. Nah, itu intinya. Dan ada niat, karena walaupun kita sudah berpikir, wah ini harus begini, tapi kalau niatnya kita malas, nggak usah. Nah, ini komitmen niat juga harus ada. Iya. Oke, Bu, itu. Berarti kalau ini kan inovasi juga ini, Pak. Bisa melakukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Tadinya settingan di otak mau mengadakan kegiatan yang begini, tapi ketika berhadapan dengan situasi yang berbeda, main deh pikirannya. Seperti itu mungkin, Pak ya? Ya, nah itu. Iya. Makanya dia bersifatnya dinamis, terbuka. Benar, tidak terikat oleh protap yang sudah ada. Benar. Baik, kita lanjut ya, Pak.
Pak Martojo. Putus-putus ini agak terganggu, Bu. Ya. Putus-putus. Halo. Ya, Pak Martojo. Silakan Pak Martojo. Ya, langsung aja ya, Bu ya. Yuk. Tapi saya ingin salam dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I have 2 questions only, Pak. Wah. Ya. I have 2 questions only. First, pertama, bagaimana cara menanamkan pada siswa kita melalui daring ini? Sebab pendidikan karakter ini perlu contoh yang nyata yang dilihat oleh anak kita. Bagaimana cara penanaman pendidikan karakter kepada anak didik kita? Itu yang pertama, Pak. The second one, saya tadi sudah tulis di apa ini, saya minta tampilkan tadi, tapi belum ditampilkan. Mungkin saya minta tolong ditampilkan. Apakah ini sudah termasuk pembelajaran kontekstual yang Bapak maksud begitu? Karena di dalam link saya itu, saya sekarang ini mengajar siswa, saya bawa siswa ke lapangan kemana-mana begitu kan. Jadi itulah di dalam link saya itu pembelajaran seperti itu sekarang, Pak. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk pembelajaran kontekstual, Pak? Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi. Makasih Pak Martojo. Pak Edi. Ya. Kayaknya saya agak terganggu nih. Lanjut Pak Erdi. Halo. Silakan. Halo. Halo. Ya, Bu Lia masih Masih, ya? saya masih, cuman agak terganggu sedikit. Silakan Pak Edi, lanjutkan. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Martojo. Saya ingat tadi Pak Martojo enggak sebutkan ya guru SD, SMP atau SMA? Oh SMA. Oh SMA. Wah. Itu guru YouTuber tuh, Pak. Iya. Wah, luar biasa, Pak. Iya. Sebenarnya dia sudah bisa jawab sendiri nih kalau masalah sudah melakukan tuh, Pak. Sudah kekinian beliau sebenarnya. Ya, jadi saya mungkin cuma berbagi pengalaman aja. Kalau untuk masalah pendidikan karakter ya